Kisah cerita kali ini mengisahkan tentang pembalasan dendam seorang perempuan yang terus dibully. Radka berasal dari sebuah kota kecil di negara Czech. Kondisi pekerjaan orang tua mengakibatkannya harus pindah ke Prague. Radka yang tidak terbiasa dengan keributan dan suasana di kota barunya, khawatir akan kehidupannya di situ. Nanti kamu bakal ketemu teman baru, kan bentar lagi masuk sekolah. Jangan sedih terus ya, nak. Iya, Bu. Radka menjawab dengan penuh keraguan. Di hari pertamanya masuk ke sekolah baru, Radka berharap bisa cepat mendapatkan teman. Tapi dia sadar bahwa semua murid di sana sangat anti dengan orang baru. Mereka semua mengacuhkan Radka ketika diajak bicara. Radka seakan diasingkan oleh mereka. Semakin hari, perlakuan teman-teman barunya itu makin menjadi-jadi. Ejekan demi ejekan mulai dilontarkan. Ih, bau ya, ada orang kampung lewat kayaknya. Rambutnya diambil dari buntut kuda, tapi keambil sama E-nya juga, makanya bau. Tapi lihat dong mukanya kayak tikus gitu, mulutnya kecil, giginya maju. Dibesarin sama tikus kali dia. Cewek tikus, Cewek tikus, cewek tikus, cewek tikus, cewek tikus, cewek tikus. Ih. Radka berusaha memberitahukan kepada orang tuanya tentang perlakuan teman-temannya di sekolah. Sayangnya, orang tua Radka terlalu sibuk dengan kerjaannya dan tidak menghiraukan curhatan Radka. Radka berharap bullyingnya akan berhenti ketika diacuhkan. Tapi yang ada Radka malah mendapatkan perlakuan yang makin parah. Kadang dipukul, kadang ditendang. Ada juga yang mencuri bekal makanannya. Bahkan merobek-robek buku dan merusak barang-barangnya. Yang paling parah, Radka pernah ditarik ke sungai dan dilempar ke dalam sungai. Suara tawa mereka masih terngiang-ngiang di kepala Radka. Radka merasa sangat kesal dan muak dengan perlakuan itu. Dia pun memutuskan untuk membalas perlakuan mereka. Sambil mengeringkan bajunya, Radka menyusun rencana. Awas aja kalian semua. Lihat besok. Di perjalanan pulang sekolah, Radka mengambil bangkai tikus dan membawanya ke rumah. Lalu dengan sembunyi-sembunyi, Radka menggiling bangkai tikus itu dan memasaknya. Bau masakannya sangat menyengat dan tidak enak. Bau banget. Aduh, harus gimana ya? Dia pun memasukkan berbagai rempah-rempah untuk menghilangkan bau yang tidak enak itu. Kalau gini mereka udah gak bakal ada yang tahu lagi. Radka mengemas masakannya itu di kotak makanannya. Besoknya, Radka dengan tidak sabar menunggu jam makan siang. Dia sengaja membuka bekalnya di meja dan menunggu pembulinya datang. Radka tidak perlu menunggu lama. Baru sebentar, dua orang temannya datang dan mengambil bekal yang sudah disiapkannya. Cewek tikus, Cewek tikus, cewek tikus, cewek tikus, cewek tikus, cewek tikus. Temannya lari sambil mengejek dan membagikan bekal Radka ke seluruh sekolah. Semuanya dapat bagian. Jadi guru di sekolah tidak bisa mengambil tindakan apapun. Kira-kira 1 jam setelah itu, di tengah-tengah jam pelajaran, satu demi satu temannya mulai izin ke toilet. Para guru bingung, apa yang terjadi? Karena semua murid seakan izin ke toilet secara bersamaan. Radka pun juga ikut izin ke toilet. Tapi bukan seperti teman-temannya. Dia datang untuk melihat hasil karyanya. Seluruh stal toilet penuh dan baunya tidak karuan. Radka bisa mendengar suara air bercampur isinya keluar dari atas dan bawah teman-temannya. Beberapa orang bahkan menutup mulutnya dengan ekspresi sedang menahan sesuatu karena tidak mendapatkan stal toilet. Yang paling ekstrim, temannya ada yang sampai buang air besar di wastafel saking tidak tahannya. Seluruh toilet di sekolahnya seakan menjadi neraka teman-temannya.
muntah dan mencret bercampur menyelimuti teman-temannya. Radka tertawa di dalam hati, merasa puas akan pembalasan dendamnya. Akan tetapi, rasa senangnya tidak bertahan lama. Teman-temannya mulai curiga kepada Radka. Mereka semua menatap Radka dengan pandangan yang penuh dengan benci dan marah. 2 orang yang mengambil bekalnya datang menghampiri Radka. Aduh, kayaknya bakal dipukulin lagi nih. Pikir Radka. Maafkan kami ya, kami udah jahat sama kamu. Mudahan kita bisa baikan. Iya, teman-teman yang lain juga mau minta maaf. Mereka nungguin di sana. Ayo, mau ya? Walaupun Radka sedikit curiga, hatinya berbunga-bunga karena merasa diterima oleh teman-temannya. Dia pun mengikuti mereka sampai ke gudang bawah tanah di sekolahnya. Kecurigaan Radka mulai meningkat tajam. Kok kesini? Pikir Radka. Tiba-tiba temannya menangkap Radka dan mengikatnya ke kursi. Radka berusaha meronta-ronta, tetapi kalah kuat. Dia pun terikat tidak berdaya. Radka dikagetkan oleh cairan dingin yang disiramkan ke badannya. Lalu dia mencium bau yang sangat tidak sedap. Ini akibatnya kalau kamu gituin kita. Ayo kita pergi. Biarin dia tidur sama tikus aja di sini. Radka sadar bahwa di sekelilingnya mulai dipenuhi oleh tikus. Tikus-tikus itu menatap Radka dengan mata merahnya, seperti menyampaikan pesan bahwa dia adalah makanan yang paling enak satu dunia. Temannya meninggalkan Radka di sana selama seharian. Besok paginya, ketika temannya mau melepaskan Radka, mereka hanya menemukan tengkorak yang diikat di kursi. Karena takut akan ditangkap polisi, mereka semua menyembunyikan kejadian itu dan menganggap Radka tidak pernah masuk sekolah hari itu. Kasus Radka tidak terpecahkan sampai 1 tahun berlalu. Cerita ini bisa terkuak karena satu-satunya teman sekelas Radka yang masih hidup akhirnya bercerita dan mengakui tragedi itu. Selama 1 tahun, semua teman sekelas Radka mati mengenaskan. Yang selalu sama, di dalam jasad mereka ada seekor tikus yang ditemukan mati sedang memakan jantung mereka.